semua, jumpa lagi dengan Bu Septi dalam Sibo ini siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Anak-anakku, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan baik-baik saja ya. Berhubung masih pandemi, jaga kesehatan, kebersihan, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelas 2, tema 1, subtema 2, hidup rukun dengan teman bermain, pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat mengidentifikasi hubungan antara simbol dan sila-sila dari Pancasila. Yang kedua, siswa dapat merinci kalimat ajakan dalam teks cerita tentang hidup rukun. 3. Siswa dapat memahami variasi gerak lokomotor dalam bentuk permainan sederhana. Langsung saja anak-anak. Lani akan berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti akan melatih menari. Lani gemar menari, tetapi ia malu menari di hadapan teman-teman. Lengkapilah percakapan di bawah ini sesuai gambar. Tuliskan kalimat tersebut pada kotak yang tersedia. Bacakan kalimat tersebut secara lisan. Di sini ada percakapan Ibu Siti, Lani, dan Siti. Nah, ini gambar yang pertama. Lani tiba di rumah Siti. Ibu Siti mempersilahkan masuk. Silahkan masuk, Lani. Selamat sore, Bu. Apakah Siti ada, Bu? Lani malu menari di hadapan teman-teman. Siti mengajak Lani masuk ke rumah. Di sini Lani berkata, "Saya malu, Siti. Menurut kalian, apa yang dikatakan Siti sebelumnya?" Nah, kira-kira Siti berkata seperti ini. "Ayo Lani, kita latihan menari bersama." Nah, ini percakapan berikutnya. Udin dan Edo mengajak Lani bergabung untuk latihan menari. Udin berkata, "Ayo Lani, bergabung bersama kami." Kira-kira Lani menjawab bagaimana ya? Lani menjawab, "Terima kasih ya teman-teman." Lani, Siti, Udin, dan Edo berlatih menari bersama Ibu Siti. Lani senang bisa berlatih menari bersama. Lani menuliskan pengalamannya. Bacalah pengalaman Lani di bawah ini dengan nyaring dan teliti. Berlatih menari. Sebentar lagi peringatan Hari Kemerdekaan diselenggarakan. Banyak kegiatan yang akan dilakukan. Ada pawai, perlombaan, dan malam kesenian. Aku melihat Siti sedang berlatih menari. Aku ingin sekali ikut menari. Akan tetapi, aku malu kepada teman-temanku. Siti mengajakku ikut menari. "Ayo ikut datang berlatih di rumahku, Lani," kata Siti. Kini setiap sore aku berlatih menari di rumah Siti. Ibu Siti melatih kami dengan sabar. Kami sudah bisa menari dengan kompak. Nah, ini pengalaman Lani tentang berlatih menari bersama teman-temannya. Siti dan Lani ingin menampilkan tarian dengan baik. Mereka ingin menjaga kerukunan dan kekompakan. Bagaimana sebaiknya sikap Siti dan Lani? Mereka harus bagaimana adik-adik? Mereka harus menjaga kekompakan dengan teman bermain sesuai dengan pengamalan sila ketiga Pancasila. Apakah kalian ingat dengan lambang Pancasila di bawah ini? Dan bagaimana bunyi silanya? Ya, itu adalah lambang sila ketiga Pancasila yang bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, sekarang penerapan sila ketiga dengan teman bermain apa ya? Contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain adalah bermain dengan teman dari berbagai suku dan agama.
Yang kedua, menjaga kekompakan dengan teman saat bermain. Yang ketiga, tidak mengejek teman yang kalah bermain. Yang keempat, mau menerima kekurangan teman. Nah, itu tadi contoh penerapan sila ketiga Pancasila dengan teman bermain. Bisakah kalian membuat cerita yang berhubungan dengan sila ketiga Pancasila di tempat bermain? Coba baca contoh di bawah ini. Aku bermain dengan teman-teman di lapangan. Ada yang bermain sepak bola, layang-layang, dan boneka. Kami berbeda agama tetapi tetap bermain bersama. Kami selalu kompak dan rukun. Nah, cerita ini merupakan penerapan sila ketiga di tempat bermain dengan teman-teman. Beri tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap sila ketiga Pancasila. Bu Septi punya 3 gambar. Apakah 3 gambar ini menerapkan sila ketiga Pancasila? Gambar yang pertama, bermain sepak bola bersama teman dengan rukun, tidak ada pertengkaran. Gimana adik-adik? Ya, ini menerapkan sila ketiga Pancasila. Gambar kedua, berdiskusi. Wajah mereka serius, tidak ada amarah. Berarti ini juga menerapkan sila ketiga Pancasila. Lalu gambar terakhir, berlatih bernyanyi bersama. Ada kerukunan dan kekompakan, berarti juga menerapkan sila ketiga. Persatuan dan kekompakan diperlukan ketika melakukan permainan. Apakah kamu suka bermain lari-lari dengan temanmu? Ayo kita berlatih lagi berlari dengan benar. Perhatikan gerak berlari di bawah ini. Yang pertama lari pendek, yang kedua lari panjang. Ketika kita lari, pandangan lurus ke depan. Langkah kaki dan ayunan tangan harus berlawanan arah, jadi tidak boleh sama ya. Yang ketiga, lari melewati rintangan ban bekas. Di sini kalian harus lari melewati ban bekas, tidak boleh menginjak bannya. Tetapi kita harus masuk ke lingkaran bannya. Apakah kalian tahu permainan di bawah ini? Kira-kira permainan apa ya anak-anak? Ini adalah permainan bentengan. Bagaimana cara bermain bentengan? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Caranya, yang pertama, permainan bentengan merupakan permainan untuk merebutkan benteng. Permainan bentengan memerlukan lapangan yang luas untuk dapat pembatas yang merupakan tanda pilar-pilar benteng. Berikut adalah cara bermain bentengan. Siswa dibagi menjadi 2 grup. Banyaknya pemain setiap grup sesuai dengan kondisi lapangan. Tandailah lapangan dengan tiang kayu yang mengumpamakan benteng setiap grup. Guru bisa menggunakan alat lain sesuai kondisi sekolah, misalnya pohon hidup atau benda lain yang tidak membahayakan siswa. Para pemain menempati lokasi yang sudah ditentukan, yaitu berupa benteng setiap grup yang ditandai dengan tonggak kayu atau benda lain sesuai kondisi sekolah. Pemain yang keluar dari benteng dianggap sebagai penyerbu. Pemain di pihak lawan mengejar pemain yang keluar dari bentengnya tersebut. Apabila pemain tersebut bersentuhan tangan, maka dijadikan sebagai tawanan lawan. Setiap regu memiliki tempat tawanan. Tempat tersebut terletak sekitar 1-2 meter sebelah kanan atau kiri masing-masing benteng. Pemain yang sudah ditawan oleh lawan dapat diselamatkan oleh temannya dengan cara menyentuh tangan tawanan tersebut. Namun ketika menyelamatkan temannya harus tetap waspada.
Pemain yang bisa menyentuh benteng lain adalah pemenangnya. Mundur aja sih, Samsi, mundur. Balik, Gung. Risi tahanan karo kene, tahanan pisan. Jadi tahanan dua-duanya. Samsi di situ, Samsi, tahanannya. Ya, di sana di pojok. Risi pojok sana sih. Iya, oleh. Kalau sampean jemborono. Iki kelompok iki kan Samsi kan dulu kono ya. Kalau iki rono jembok Samsi cepet gak kecekel iko oleh. Ya. Ayo, kapan menangi? Ayo tinggal Farel, kada Farel. Ayo. Ayo Pras, rebut bentengnya. Ih, kalau selamatnya bolongmu kan lo. Samsi di sana. Ayo selamatkan. Kurang 2 menit, ayo cepat. Yo, aku sing tawanan akeh menang. Sing tawanan akeh kok menang. Ayo Pras, dari tawanan Pras. Ayo. Ayo Gung. 1 menit lagi. Ayo, go. Nanti go adoy. Kalian ado. Ayo ndang. Jangan jauh-jauh nah, ayo.
Ayo. Ayo, ayo. Nah, itu tadi pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 5. Gimana adik-adik, sudah paham kan? Sekian pembelajaran kita hari ini bersama Bu Septi. Tetap semangat, kalian luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.